Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Erwin Wira. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu saya sempat bahas tentang basic animasi menggunakan Adobe After Effects untuk kebutuhan Microstock Contributor. Nah, sekarang saya akan membahas lebih mendalam, yaitu membahas tentang shortcut-nya ya. Harapannya supaya kita lebih cepat memproduksi sebuah aset grafis, yaitu footage ya, sehingga lebih produktif ya teman-teman ya. Dan kenapa harus footage? Karena footage memang sedang dihargai lebih tinggi daripada vektor ya. Harga terendahnya saja cukup tinggi, begitu juga harga on demand-nya, apalagi harga enhance-nya ya. Oke, kita langsung saja. Pastikan teman-teman sudah memiliki softwarenya Adobe After Effects. Saya kebetulan memakai Adobe After Effects versi 2019. Versi berapapun bisa sama saja, karena yang dibahas di sini adalah tools-tools dasarnya yang akan kita pahami shortcut-nya ya teman-teman ya. Jadi nggak neko-neko, benar-benar sebuah tools yang basic yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan Microstock Contributor. Oke, untuk menyeragamkan untuk menyeragamkan tampilan monitor ya, pastikan kita memiliki workspace yang sama ya teman-teman ya. Jadi pastikan kita sama-sama memiliki tampilan yang sama di komputer kita masing-masing, karena kadang-kadang beda ya antara komputer saya dan komputer teman-teman. Teman-teman bisa pilih window, lalu pilih workspace, lalu centang yang bagian animation, supaya tampilan kita sama nih semuanya nih, panel-panelnya yang keluar sama. Jadi kita lebih mudah untuk dipahami ya teman-teman. Kalau nyari lagi bagian mana yang harus dikeluarin, bagian mana yang harus ditutup, jadi tampilannya sama karena kita pakai workspace animation ya. Oke, kalau sudah langsung saja klik new composition. Nah, di sini teman-teman bisa capture, bisa print screen atau screenshot ya tampilan yang sering saya pakai untuk diterima oleh Microstock dan Shutterstock dan teman-teman Microstock lainnya ya. Shutterstock dan Microstock agency lainnya ya teman-teman ya. Nah, di sini ada ukurannya, lebarnya 3800 kali 40 dikali 2160 ya. Ini ukuran 4K ya teman-teman ya. Kalau teman-teman komputernya speknya nggak kuat, bisa diganti jadi HD, yaitu 1920 kali 1080. Namun saya di sini bisa pakai yang 3840 ya untuk ukuran 4K. Pastikan FPS atau frame rate-nya 30 ya. Kita mainkan 6 detik saja ya, karena animasi singkat, dan di sini kita akan belajar basicnya dan shortcut-nya saja. Oke, untuk background kita pilih putih saja. Kita pilih putih di sini. Oke, lalu klik OK. Maka tampil sebuah layar monitor untuk mengotak-atik animasi, yaitu di layar komposisi ya teman-teman ya. Oke, karena di sini kita latihan shortcut untuk pergerakan animasi ya. Karena kita di sini latihan shortcut untuk pergerakan animasi, kita perlu membuat objek ya, objek simple mungkin dengan kotak atau lingkaran ini teman-teman ya. Oke, kita coba lingkaran elips seperti ini ya, teman-teman bisa pilih ya di sini yang elips ya, lalu di drag ya. Walaupun nanti begitu prakteknya kita akan ganti ini dengan objek vektor ya, entah itu karakter pensil atau karakter apapun ya yang ingin teman-teman gerakan menjadi animasi. Namun sekarang karena kita sedang belajar shortcut, jadi saya pakai objek yang simple, yaitu ellipse tool ini ya. Nah, di sini yang perlu disesuaikan yaitu sumbu rotasinya. Ini di sini ketika saya buat tiba-tiba muncul di sini. Teman-teman bisa jadi muncul di sini ya, atau muncul di tengah. Kalau muncul di tengah berarti sudah bagus ya. Tapi kalau ada munculnya di sini, pastikan teman-teman arahkan ke tengah ya. Ini namanya sumbu rotasi atau anchor point. Caranya gimana? Teman-teman bisa klik yang bagian ini nih. Namanya pan behind atau shortcutnya Y. Nah, di sini tuh. Jadi di tengah ya ininya ya, bagian porosnya. Jadi ini akan menentukan bagaimana animasi teman-teman bergerak dengan adanya poros ini ya. Oke, langsung kita main shortcutnya teman-teman ya. Shortcut yang paling umum ya. Oke, ini pastikan ini yang perlu teman-teman pahami, ini adalah layer ya. Ya, setiap kita membuat objek pasti akan muncul sebuah layer ya, seperti ini ya. Pasti akan muncul sebuah layer. Nah, yang bisa dimainkan porosnya seperti ini ya. Dan bisa juga digeser-geser ya dengan ini selection tools, digeser-geser ya di mana-mana, dimanapun teman-teman membutuhkan untuk menaruhnya ya. Oke,
Di sini biasanya akan terbuka seperti ini. Supaya enak ya, kita belajar, kita klik aja dulu, kita tutup semua komando-komando ini dengan menekan U. Oke, jadi tombol U itu fungsinya untuk menutup semua komando animasi, karena nantinya ketika kita udah banyak layer dan banyak komando-komando yang terbuka seperti ini, maka akan jelimet ya, akan ribet ya cara ngaturnya. Jadi tutup saja dengan menekan tombol U ya. Itu shortcut pertama, yaitu menutup komando animasi, yaitu dengan tombol U. Oke, langsung ke shortcut animasi pertama yang paling sering dipakai, yaitu adalah P ya. Tombol P artinya posisi, teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman main posisi, maka sudah jelas ini akan memainkan animasi perpindahan tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain ya. Jadi tombol P itu untuk menentukan posisi. Misalkan teman-teman tetapkan posisi awalnya di sini. Oke, seperti ini ya. Nah, ini misalkan teman-teman bukan posisi awal ya, posisi awal bener. Lalu teman-teman kunci aja di sini, misalkan di detik ke 0, teman-teman kunci dengan cara menekan stopwatch-nya yang mengartikan animasinya aktif ya. Tekan stopwatch-nya berarti posisi awal di sini ya. Nah, misalkan teman-teman ingin merubah memindahkan si elips ini ke sini ya dengan shortcut P, shortcut posisi ya. Di detik keberapa atau di frame keberapa teman-teman akan memindahkannya. Misalkan teman-teman memindahkannya di frame di menit ke-1 ya, di frame ke-15 misalkan ya. Di frame ke-15 teman-teman ingin animasi ini, ingin elips ini pindah. Oke, maka dia akan pindah seperti ini ya. Seperti ini, oke. Ketika di play, maka dia akan seperti ini. Set ya, pindah ya. Kita stop dulu ya. Jadi ini untuk melihat previewnya teman-teman ya, bisa play, pause dan sebagainya ya. Dan ini sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya, ini adalah keyframe. Jadi teman-teman bisa mendekin ruang kerjanya, ngezoom ya di sini, atau memperpendek ruang kerjanya. Jadi hanya bekerja sampai di menit ke-1 misalkan. Begini ya. Ketika di play, set, dia akan break lagi. Nah, itu untuk mengunci supaya kita nggak terlalu ngelihat previewnya sampai akhir, sampai detik akhir itu akan lama sekali ya. Tapi nggak apa-apa, kita buka aja karena kan detiknya hanya sampai 6 detik ya teman-teman ya. Oke, jadi dapat ya, itu adalah P atau position. Jadi shortcut untuk memindahkan posisi ya, dari posisi awal ke posisi akhir, yaitu dengan P ya. Ingat ya caranya ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tutup lagi animasi ini biar nggak ribet dengan tombol U. Oke, atau mungkin kita itu dulu ya, kita delete dulu ya, kita hapus animasinya ya, karena kita akan belajar animasi yang lain. Kita hapus dulu ya, posisinya kita tutup dengan tombol U. Oke, ketika P udah posisi, kita coba sekarang main skala ya, kita pindahkan dulu ke tengah. Skala shortcutnya adalah S. Nah, keluar scale ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ingin menentukan posisi akhir. Posisi akhirnya misalkan di detik ke-1 ya. Di detik ke-1 kita kunci aja posisi akhirnya dengan cara mengaktifkan stopwatch-nya. Klik di sini ya. Lalu tentukan posisi awalnya ya. Misalkan awalnya dari kecil ke gede ya. Di detik ke-1 dia gede, di detik ke-0, frame ke-0 dia kecil atau hilang sama sekali. Tinggal mainkan saja di presentasinya jadi 0. Maka dia akan hilang ketika di play. Nah, dia akan muncul gitu teman-teman ya. Oke, ini asiknya, ini porosnya bisa kita atur teman-teman. Jadi kayak pop up ya. Jadi poros ini bisa kita atur. Ini kan di tengah ya. Jadi kesannya kayak biasa ya munculnya ya. Misalkan di play, set gitu ya. Seperti biasa ya. Sekarang ketika porosnya kita pindahkan ke bawah, poros ini ya, pakai pen behind ya. Kita pindahkan ke bawah. Maka akan memberikan efek seperti pop up ya munculnya ketika kita play. Nah, seperti itu ya. Apalagi kita percepat nih, misalkan kita majuin nih titik akhirnya di frame ke-15, jadi nggak sampai 1 detik, maka dia akan seperti ini. Nah, gitu, seperti pop up ya. Teman-teman pun bisa menambahkan efek pantulan. Misalkan sebelum nyampe titik akhir, teman-teman bisa gedein ya di sini mungkin ya, jadi 110 misalkan. 110 jadi lebih gede dan di sininya lebih kecil lagi.
Jadi ketika di play, oke, atau kurang dekat ya, sorry. Seperti ini coba. Play. Oke, kurang mantul. Mungkin dari gede, kecil, kecil lagi. Di sini mungkin kita kasih 80 atau 70. Sorry, 70. Oke, ketika di play, tuh, jadi kayak kaget, tek-tek ya, mantul gitu ya teman-teman ya. Nanti bisa diatur sendiri ininya apa, jaraknya supaya lebih disesuaikan dengan keinginan kita nantinya ya. Oke, seperti ini. Misalkan sekali lagi play, tek gitu ya, seperti pop up ya teman-teman ya. Dan bisa ditambahkan nih, misalkan gede kecilnya bisa tambahkan, teman-teman bisa mengcopy, misalkan di sini di copy, Ctrl C, di paste di sini misalkan. Begitu pula yang ini, di copy, di paste di sini. Maka pantulannya akan lebih banyak lagi, seperti ini. Nah, gitu ya, itu scale ya teman-teman ya, scale. Shortcutnya adalah S ya. Oke, kita hapus dulu animasinya dengan cara mendrag ini dan kita delete ya. Kita tutup dengan cara menekan tombol U ya. Jadi tadi posisi sudah dapat dan scale sudah dapat ya. Sekarang kita coba animasi yang lain. Sorry, ini kita kembalikan dulu ya tadi. kita kecilin, dia ikut mengecil. Caranya kembalikannya mudah sekali, tekan S lagi. Di sini mungkin kita kasih 100%. Nah, akan gede lagi ya. Nanti kita tutup lagi. Nah, dia nutup ya. Oke. Oke, posisi udah dengan shortcutnya P, skala sudah dengan shortcutnya S. Sekarang kita coba R atau rotasi, teman-teman. Teman-teman bisa klik R, bisa ketik R di sini ketika mengklik layar ini ya. Tekan R, maka akan keluar rotasi ya. Teman-teman misalkan ingin menentukan titik akhirnya di detik ke-1 ya. Oke, di sini 0 derajat ya. Kita tetapkan di sini, aktifkan animasinya dengan cara menekan stopwatch, klik di sini ya, maka dia akan menentukan titik akhirnya di sini, titik akhirnya di sini, sorry, dan titik awalnya kita teman-teman bisa tentukan di frame sebelumnya. Misalkan di sini ingin berputar 180 derajat, misalkan ketik aja 180. Oke, kita tekan OK, lalu kita play. Oke, maka dia akan berputar ya. Oh sorry, coba 360 derajat ya. 360 derajat. Kita play ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu karena titik porosnya ada di bawah. Jadi muternya seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa tentukan titik porosnya misalkan di tengah nih. Ini ya, pakai pen behind. Klik pen behind, geser aja nih ininya di tengah. Maka muternya akan seperti ini. Nah, biasanya buat efek-efek baling-baling atau jarum jam ya teman-teman ya. Oke, shortcut rotasi atau R sudah paham ya teman-teman ya. Kita delete lagi ya. Delete saja. Kita tutup lagi dengan cara menekan tombol U. Oke. Oke, shortcut yang selanjutnya adalah shortcut opacity ya. Opacity shortcutnya adalah T. Nah, dia akan muncul opacity di sini ya. Biasanya opacity itu untuk muncul hilang gitu ya, kayak misalkan efek kelap-kelip pada lampu ya teman-teman ya, nanti bisa dipakai ya. Oke, teman-teman bisa tentukan titik akhirnya misalkan di frame ke-15 ya. Tentukan titik akhirnya di sini ya, misalkan dengan cara mengaktifkan tombol stopwatch-nya, klik. Oke, titik akhir di sini dan titik awalnya mungkin ceritanya dia hilang. Kita kasih 0%. Maka ketika di play akan seperti ini ya. Dari hilang ke muncul. Dari hilang ke muncul. Nah, teman-teman untuk mendapatkan efek berkedip biasanya bisa tinggal copy aja nih. Copy misalkan ini di copy, Ctrl C, lalu Ctrl V di frame ini ya. Dan di frame selanjutnya teman-teman copy yang muncul ya, Ctrl C dan Ctrl V. Begitu juga seterusnya ya. Ctrl C di bagian hilangnya, Ctrl V. Di sini juga Ctrl C bagian munculnya, Ctrl V. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Play.
Kelap-kelip ya teman-teman ya. Biasanya dipakai untuk icon animasi lampu gitu ya. Bisa dipakai teman-teman ya. Oke. Itulah shortcut animasi untuk opacity. Berarti ada 4 yang teman-teman pelajari ya shortcutnya ya. Yaitu P untuk skala, P untuk posisi, S untuk skala, R untuk rotasi, dan T untuk opacity ya. T untuk opacity. Nah, cukup kuasai 4 itu aja dulu ya. Sebenarnya masih banyak sih, tapi dengan menguasai 4 itu aja dulu, 4 shortcut itu teman-teman sudah bisa membuat animasi-animasi simple yang bisa dipakai untuk submit footage ke situs Microsoft, ke Shutterstock dan teman-temannya ya. Oke, mungkin layer ini kita hapus dulu ya. Klik di sini dan delete. Nah, saya akan mencontohkan dengan objek vektor yang saya buat. Misalkan teman-teman sudah membuat objek vektor entah di mana di AI dan di save sebagai APS atau PNG, teman-teman bisa mengimportnya nih ya dengan cara klik kanan di sini di project dan com1 ya, bisa muncul com1 atau bisa teman-teman ganti namanya ya, artinya komposisi ya teman-teman ya. Klik kanan di sini lalu import ya. Teman-teman bisa import file atau multiple file jika banyak. Nah, kebetulan saya bikin cuma satu, saya import file saja. Nah, kebetulan saya naruh ini di shortcut AI nih. Saya membuat objek carrot ya, karakter wortel ya. Import saja. Oke, maka dia akan masuk di sini. Tinggal di drag aja ke sini, teman-teman. Oke. Nah, ini nanti akan kita coba animasikan ya, teman-teman ya. Nah, biasanya sebelum saya animasikan, ini kan masih APS ya, teman-teman ya. Saya biasanya merubah dulu menjadi format vektor supaya lebih mudah ngeditnya, karena kalau dirubah jadi vektor akan ada kayak struknya di sini. Akan ada outline-nya. Outline-nya yang sehingga memudahkan untuk mengedit-editnya gitu ya. Kayak vektor pada mestinya ya bisa diolah, ditekuk-tekuk dan sebagainya ya. Dengan cara apa? Klik kanan, lalu create shape from vector layer. Nah, jadi dia akan seperti ini bentuknya tuh. Jadi layernya bisa dipilih-pilih nanti nih di sini nih. Nah, gitu di konten tuh ya bisa dipilih-pilih. Tapi kita nggak ke situ dulu, kita fokus ke animasinya dulu ya, ke animasi basic ya. Nah, yang APS tadi di delete saja. Tekan backspace pada layer yang dipilih. Nah, sekarang saya mau praktekkan, misalkan nih, saya praktekkan posisi ya, pakai ini ya. Dari sini ya, misalkan, ini saya praktekkan, oke. Pastikan porosnya di tengah ya, dengan pilih pen behind-nya di tengah ya. Oke. Nah, misalkan saya ingin menetapkan posisi si carrot ini di sebelah sini ya. Oke, pastikan layer yang terpilih ini saya tekan P untuk shortcut posisi ya, dan saya tentukan posisi akhirnya di misalkan frame ke 15 seperti ini. Klik posisi di sini ya. Nah, frame awalnya ya, atau posisi awalnya saya taruh misalkan dia di sini. Nah, maka dia akan muncul sendiri nih posisi awalnya ya, posisi yang kita tarik tadi ketika kita menentukan titik frame-nya ketika di play. Nah, seperti itu ya. Oke. Oke, itu tadi yang posisi ya. Sekarang teman-teman bisa mengkombinasikannya loh antara posisi dengan animasi-animasi lain. Contohnya misalkan, jadi di sini saya selain memainkan posisi, misalkan saya juga akan memainkan opacity misalkan ya. Nah, di sini saya juga bisa memainkan opacity. Jadi, ketika teman-teman main posisi bisa dicampur dengan opacity dengan cara menekan T misalkan. Tekan T di sini ya. Oke. Di titik akhirnya di frame ke-15 misalkan 100% ya. Bisa teman-teman kunci misalkan dengan cara menekan stopwatch-nya dan di posisi awalnya misalkan 0. Ya. 0. Oke, ketika di play maka seperti ini ya. Oke, bergerak sambil muncul dari hilang. Kita kecilkan dulu ruang kerjanya. 1 detik ya, misalkan. Oke, seperti ini. Kita play ya. Oke, maka jadi ada efek. Sebentar. Biar nggak kepanjangan detiknya, kita kurangi dulu ininya, ruang kerjanya.
dia di sini ya. Oke, ini di zoom. Oke, kita play coba. Ya, muncul sambil bergeser ya. Dari hilang muncul sambil bergerak ya. Jadi ini kombinasi antara, kalau dilihat di sini ya, jadi kombinasi antara position dan opacity, teman-teman ya. Oke, itu kita tutup, kita dilihat dulu ya. Kita demonstrasikan shortcut animasi yang lain. Kita dilihat dulu. Dan kita tutup dulu animasinya semuanya dengan cara menekan U. Oke, kita kembalikan dulu opacity-nya kembali ke 100% dengan cara klik carrot-nya ya, layer carrot-nya, lalu tekan T. Oke, kita kembalikan dia ke 100%. Maka akan muncul lagi ya. Kita tutup lagi dengan cara menekan tombol U ya. Sekarang kita coba shortcut skala ya, skala. Dengan cara menekan tombol S, oke. Kita pindahkan anchor point-nya atau sumbunya di bagian bawah sini misalkan. Sorry, pilih dulu dengan selection tools. Sorry teman-teman, sorry. Anchor point akan muncul ketika kita menetapkan pergerakan skala ya. Coba misalkan kita taruh di frame ke-15 ya. Skala akhirnya muncul ya. Dan di frame ke-0 ya, skala akhirnya skala awalnya 0 misalkan, dari kecil ke gede ya, seperti ini ya. Oh, ternyata porosnya dia ada di pojok sana. Oke, entah kenapa bisa ada di sana ya. Nah, kita kecilin dulu. Teman-teman bisa mengecilkan ruang kerja layar ini dengan cara scroll ya, scroll ke atas dan ke bawah ya, sehingga bisa tuh ya, bisa memperbesar layar ya. Oke, nah ini kita pindahkan dulu deh dengan cara selection tools, kita pindahkan dulu ya. Nggak tahu kenapa bisa nyasar ke situ ya, mungkin kegeser tadi ya. Oke, kita perbesar seperti ini ya. Ketika di play, nah ini kan kelihatan ya tuh ya, ininya ya, nggak di tengah-tengah karakter ya, anchor point-nya ya. Kita bisa geser dulu nih ke sini nih misalkan. Oke, kita geser ke sini. Sorry, kita taruh sini dulu ya. Kita coba kita tes. Nah, oke, kita tes, kita play ya. Ketika kita play, nah seperti ini ya. Oke, kayak terkesan pop up cuman dari tengah ya. Coba sekarang kita anchor point-nya kita rubah dari bawah ya, dengan cara memilih ini. Oke, kita geser ke bawah, maka akan terkesan pop up ya, seperti ini. Oke, nah seperti itu ya, teman-teman bisa tambahkan bisa tambahkan pantulan. Tambahkan pantulan misalkan di sini gede dulu ya, 120. Oke, di sini lebih kecil misalkan 80 misalkan ya. Nah, di sini juga mungkin lebih kecil lagi ya, 80. Teman-teman bisa mainkan aja di sini. Nah, di sini gede lagi, misalkan 120. Kita lihat efeknya kayak apa ya. Kita play. Oh, kecepatan ya. Ini mantulnya jelek banget ya. Oke, teman bisa mainin nih di sini nih. Digeser-geser aja. Oke, pantulannya digeser-geser aja. Kalau susah bisa di zoom dulu framenya seperti ini. Tuh, di zoom ya. Framenya bisa di zoom. Nah. Oke. Diatur aja. Nah, sekarang kita coba lihat, kita play ya. Oke. Seperti itu ya. Efek pop up ya. Nah, ini skala ini bisa teman-teman kombinasikan dengan rotasi misalkan ya. Mumpung ada di sini ya, kita tekan R. Oke, misalkan di titik akhirnya di sini ya. Kita kunci. Nah, titik awalnya mungkin 90 derajat misalkan. Ketika di play, nah seperti itu ya. Tinggal dimainkan saja ya teman-teman ya. Mungkin pantulannya kita hilangkan dulu ya di bagian di skalanya, sorry.
Di sini teman-teman bisa membuka semua animasi ya. Kalau lagi nggak pengen pakai shortcut atau ada bagian yang salah dan ingin dibenarkan. Nah, kebetulan di sini ada yang aktif adalah scale dan rotasi. Bisa teman-teman dilihat dulu pantulannya. Seperti ini. Maka akan munculnya seperti ini. Nah, bisa dikombinasikan ya antara shortcut antara komando animasi yang satu dan animasi yang lain menggunakan shortcut. Kita tutup ya. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman ya. Jadi yang S itu untuk mengeluarkan skala ya, yang R itu untuk mengeluarkan rotasi, yang T untuk mengeluarkan opacity ya. Terus apa lagi tadi ya? Yang P untuk posisi dari kiri ke kanan. Oke, saya rasa itu aja. Dari situ aja teman-teman olah-olah sendiri, teman-teman latihan sendiri. Nanti sampai dapat feel-nya untuk membuat animasi yang halus. Yang penting basicnya dulu ya. Nanti lama-lama setelah teman-teman pelajari basicnya akan menemukan animasi yang halus sehingga bisa membuat efek bernapas ya, menggunakan scale ya, atau membuat efek sliding dengan menggunakan posisi ya, bergerak dari kiri ke kanan sambil ngerem itu bisa diatur dengan posisi. Oke, dan untuk efek kedap-kedip sebuah lampu bisa diatur dengan opacity. Oke. Untuk cara mengekspor atau men-save file yang bisa diterima di Microsoft sudah pernah saya share di playlist video ini ya. Silahkan cek di kolom deskripsi ya, jelajahi aja. Di situ ada playlistnya After Effects untuk Microsoft Contributor. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.